Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bulan ini adalah bulan Rajab, bulan Isra wal Mi'raj. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang lucunya Abu Jahal. Di mana lucunya? Jadi Abu Jahal ini secara kelakar dianggap sebagai panitia pertama peringatan Isra Mi'raj. Kok bisa begitu? Ternyata ada sejarahnya. Jadi Abu Jahal ini, bapak bodoh ini, si bodoh ini, Jahal itu bodoh, goblok, atau dungu, kata bahasa Rocky Gerung. Nama aslinya sebenarnya Abu Hakam, Hakam bin Hisham, bapak bijaksana di kalangan Arab. Memang tokoh lama, dia tokoh bijaksana, dianggap bijaksana, tokoh. Sesepuhnya Quraisy, sesepuhnya wong Arab. Tetapi berhubung majhulnya atau dungunya terhadap Nabi, maka Nabi menghimbau untuk menyebutnya Abu Jahal. Jadi kisah Abu Jahal menjadi panitia Isra Mi'raj ini terjadi ketika mengetahui bahwa Nabi baru saja pulang dari Isra Mi'raj. Suatu saat Nabi termenung dekat Ka'bah, ditanya oleh Abu Jahal, "Muhammad, kok kenapa kamu termenung-menung, melongo aja? Kenapa kamu?" Kata Abu Jahal. Kata Nabi, "Abu Jahal, aku baru saja diperjalankan oleh Allah Isra wal Mi'raj. Jadi aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah ini, kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu singkat saja." Berapa lama? Kata Abu Jahal. Ya nggak ada semalam. Dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit, bertemu Allah, kemudian balik lagi ke Aqsa, kemudian balik lagi ke Mekah, itu enggak ada semalam. Oh, kata Abu Jahal, mantap betul perjalananmu Muhammad. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita ceritakan ini kepada seluruh penduduk Mekah? Oke, mari kita ke panggung. Kebetulan waktu itu di Mekah itu ada sebuah tempat khusus atau panggung atau tempat yang tinggi khusus untuk pengumuman-pengumuman. Jadi tempat ini khusus untuk pembesar, untuk mengumumkan atau melakukan suatu acara. Ya semacam panggung lah begitu. Bukit yang di bawahnya masyarakat yang dikumpulkan, kumpul di situ. Diajaklah Nabi ini ke panggung. Kemudian dia menghubungi para jamaahnya, "Wahai kaumku, kafir-kafir Quraisy, ini kita mau ada panggung, mau ada cerita dari Muhammad. Ayo datang semua, ayo." Diundanglah semua untuk kumpul, seluruh penduduk Mekah kumpul di situ. Kemudian Abu Jahal mengajak Nabi naik ke panggung itu. Kemudian disitulah dia berbicara kepada kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Muhammad, ini kita sudah ada di atas." Ya waktu itu ya sebagai MC-nya lah, panitia merangkap sebagai MC. Kalau kita sekarang mungkin hadirin sekalian, di sini sudah berdiri penceramah kita yang akan menceritakan kisah Isra Mi'raj. Selamat mendengarkan lah begitu kira-kira.
Jadi peringatan Isra Mi'raj ini ada sebagian yang membid'ahkan, silakan. Ada panggungnya, ada penceramahnya, ada MC-nya, itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. Padahal ada ini zaman Abu Jahal ini, Abu Jahal MC-nya. Nah, kembali lagi tadi setelah berbasa-basi, Abu Jahal mengatakan kepada Nabi, silahkan Muhammad ceritakan kisah Isra Mi'rajmu yang spektakuler itu, yang menakjubkan ini. Kami semua pengen dengar. Betul gak saudara-saudara? Kata Abu Jahal menyapa para jamaahnya. Ternyata di balik itu niat Abu Jahal adalah untuk mempermalukan Nabi. Jadi kelihatan seperti mau menyanjung, tapi sebenarnya untuk mempermalukan Nabi. Silakan Muhammad, silakan. Kamu cerita. Nah, maka berceritalah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi biasa saja karena ingin mengabarkan berita gembira ini kepada seluruh penduduk Mekah. Beliau ceritakan bagaimana awal asal muasalnya, mulai dari A sampai Z, mulai dari beliau dibelah dadanya, kemudian diperjalankan naik buruk, kuda bersayap terbang, kemudian diperlihatkanlah azab-azab kubur, siksa-siksa kubur, kemudian melesatlah sampai ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian naiklah ke langit, bertemulah dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa, Yahya langit kedua, Nabi Yusuf, Nabi Idris, kemudian sampai ke langit ketujuh Nabi Ibrahim, ke langit keenam Nabi Musa, diceritakan semua. Bertemu dengan Nabi, mengimami sholat para Nabi, terus sampai balik lagi dalam satu malam saja. Begitu selesai menceritakan, bahasa filmnya nih, Abu Jahal tepuk tangan. Vlog. Bagus, betul cerita ini. Demikianlah kisah Isra Mi'raj. Begitu selesai Abu Jahal turun dengan riangnya, dengan gembiranya bertemu dengan kawan-kawannya. Bro, kamu tadi denger enggak itu Muhammad itu cerita kayak gitu, kamu percaya? Dia itu otaknya sudah miring, sudah gila dia, sudah kacau dia. Jadi mulai saat ini Muhammad sudah kacau, agamanya sudah selesai, sudah tidak bisa dipercaya lagi. Bohong semua dia, karang-karang, mengarang dusta, mengarang bebas. Kemudian dia bercerita juga kepada para sahabat yang baru saja iman kepada Kanjeng Nabi. Tuh, kamu lihat sendiri kan, Muhammad sekarang sudah gila. Kamu bayangkan aja, kita itu perjalanan Mekah Palestina itu, kuda tercepat pun hanya bisa sampai dalam 1 bulan, itu pergi saja, belum balik. Pergi, bolak-balik itu sekitar 2 bulan, masa 1 malam saja. Kamu percaya kayak gitu? Akhirnya setiap bertemu dengan orang, setiap bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang baru saja masuk Islam, diceritakan, dilemahkan ini cerita-cerita. Kamu lihat sendiri kan di panggung dia ngoceh begitu rupa. Seolah-olah dia benar, tetapi dia gila. Mana ada perjalanan itu 1 malam saja yang seharusnya 2 bulan. Maka banyak sahabat yang ragu dengan cerita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah target Abu Jahal merasa tercapai. Jadi dia mengundang Nabi untuk berbicara di panggung itu adalah untuk menelanjangi Nabi, untuk menguliti, untuk mencemooh dan mengatakan dia sudah gila, dia sudah gila, dia sudah tidak waras. Itulah jahatnya Abu Jahal. Maka kemudian kata Abu Jahal, satu lagi untuk finishing, untuk menghabisi Muhammad. Ada satu orang yang kemungkinan masih percaya, namanya Abu Bakar. Tolong dia juga ceritain. Kata sahabatnya, wah itu urusan bos aja. Ya udah aku yang cerita. Akhirnya dia datang, Abu Bakar, Muhammad baru saja tadi memberikan
ceramahnya, menceritakan kisah Isra Mi'rajnya. Orang-orang pada ketawa. Saya juga ketawa, ini orang udah gila. Udah tidak waras, agamanya sudah tidak benar. Berceritalah Abu Jahal tentang cerita Nabi ini dari A sampai Z kepada Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar mendengar cerita ini, menyatakan bahwa itu yang menceritakan adalah Nabi Muhammad. Maka Abu Bakar tidak terpengaruh, bahkan tambah yakin. Bro, kalau yang cerita Muhammad, lu cerita kayak gitu, kamu cerita kayak gitu, sampean cerita kayak gitu di depan saya kan dari awal sudah percaya dengan Muhammad itu. Begitu dia turun wahyu kepadanya, dia menyatakan kerasulannya, aku percaya. Sekarang dia naik ke langit, ya sama aja, aku juga percaya sama dia. Ya udah, mana sekarang Muhammad? Itu masih di panggung. Kata Abu Jahal, disamperin. Begitu sampai ke sana, Abu Bakar langsung menyatakan, berteriak, wahai Muhammad, ya Rasulullah. Pemanggil. Kemudian Abu Bakar pun naik ke panggung. Coba cerita lagi, bagaimana Muhammad itu cerita kisah, ceritakan oleh kanjeng Nabi. Anda benar, saya yakin 100% Anda benar. Jadi kedatangan Abu Bakar untuk mempertegas bahwa kisah Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi Muhammad ini benar. Maka penduduk Mekah yang kafir, yang muslim, yang baru-baru ini, ada yang beriman lagi, yang sahabat lagi, ada yang ragu, tambah yakin lagi. Nah, jadi inilah peran Abu Bakar melawan Abu Jahal. Maka dikatakan Abu Bakar itu gelarnya As-Siddiq, yang selalu membenarkan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dengan demikian kembalilah agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini kepada kepercayaannya, kepada keyakinannya para sahabat, imannya para sahabat kembali lagi, dan kafir-kafir Quraisy juga banyak yang beriman. Karena setelah itu Abu Bakar membuat testimoni lagi, bagaimana menggali lagi dari Nabi Muhammad, bagaimana keadaan Palestina, bagaimana keadaan Masjidil Aqsa, bagaimana gedungnya, bagaimana tiang-tiangnya, diceritakan oleh Kanjeng Nabi dengan detail. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada para kafir-kafir Quraisy ini yang memang sering bepergian ke Palestina. Betulkah kata para kafir ini? Betul. Nah, itu berarti kan Muhammad sudah ke sana, padahal beliau ini tidak pernah ke sana sebelumnya. Nah, maka dari situlah ternyata panggung Nabi Muhammad SAW ini ada yang membela. Pertama ada yang merusak, kemudian datanglah Abu Bakar, ada yang membela. Nah, inilah kisah Abu Bakar As-Siddiq, kisah Abu Jahal, si manusia tergoblok di dunia, yang terjadi waktu itu. Jadi panggungnya Nabi Muhammad SAW sebagai dalam tanda kutip penceramahnya dibuat oleh Abu Jahal. Dia sendiri jadi MC-nya, dia sendiri yang mencemoohnya. Tetapi kemudian datanglah Abu Bakar membela, dan kembalilah, dan Islam kembali lagi mendapat kepercayaan dari keteguhan keyakinan Abu Bakar ini. Demikian sekelumit tentang kisah Abu Jahal menjadi panitia Isra wal Mi'raj dalam tanda kutip. Karena dialah yang pertama kali membuat panggung dan menjadi MC dan mempersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengisahkan kisah Isra wal Mi'rajnya. Dan jamaahnya adalah kaum kafir Quraisy dan muslimin Quraisy Mekah yang dia sengaja kumpulkan. Tapi hikmahnya ada Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan, yang membela Nabi Muhammad SAW. Demikian kisah ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Anda bagaimana keteguhan yakinnya Abu Bakar dan bagaimana kebodohannya Abu Jahal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.